Selamat berjumpa kembali. Untuk sesi kali ini, kita akan sama-sama mempelajari perubahan iklim sebagai materi pelajaran kita terkait dengan modul ajar pertama. Siswaku sekalian, berbicara masalah perubahan iklim, banyak hal yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Tahukah kamu, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim sesungguhnya merupakan kondisi alam sekitar yang tidak normal dan terjadi dalam periode yang lama. Ini biasa ditandai dengan perubahan suhu, angin, hujan, dan sebagainya. Siswaku sekalian, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan perubahan iklim ini. Apa buktinya kalau kita saat ini telah mengalami suatu bentuk perubahan iklim? Perhatikan beberapa gambar berikut. Pada gambar ini, kita akan melihat dua tekstur gambar yang diambil dalam kondisi yang berbeda. Pada gambar yang berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa aliran sungai yang berada di bawah jembatan memiliki debit air yang sangat besar. Di sekitar aliran sungai terlihat hijaunya pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Namun apa yang terlihat di gambar sisi sebelah kanan? Pada gambar sisi sebelah kanan menunjukkan bahwa aliran air sudah sangat kecil. Ini menunjukkan satu bukti bahwa di masa lalu sungai yang mengalir dengan arus yang kuat, debit air yang cukup tinggi, namun sekarang yang sering kita temuin, aliran-aliran air itu hanya ada di musim hujan. Bahkan di musim kemarau nampak tak berair. Gambar lain yang membuktikan bahwa terjadinya perubahan iklim tidak hanya di darat. Di laut pun terjadi, di mana kehidupan alam bawah laut atau di dasar laut yang tumbuh dengan berbagai tanaman atau mikroorganisme bawah laut memberikan nuansa atau gambaran bahwa kehidupan di bawah laut sangat bagus. Ini terlihat seperti gambar yang berada di sisi atas. Sebaliknya pada saat ini, terumbu-terumbu karang hancur dengan sendirinya sebagai akibat dari perubahan iklim. Terlihat pada gambar yang berada di sisi bawah. Gambar berikut juga menunjukkan suatu bentuk perubahan iklim. Ini terjadi pada daratan-daratan atau daerah-daerah yang memiliki iklim bersalju. Sisi gambar sebelah atas menunjukkan bahwa keadaan daerah dengan salju yang sangat tebal. Hal ini akan memberikan kestabilan suhu di muka bumi. Namun apa yang terjadi sekarang? Lapisan-lapisan salju semakin lama semakin berkurang. Bahkan yang terjadi seperti nampak pada gambar bagian bawah. Yang tadinya berisikan salju, kini menjadi padang rumput. Yang tentunya padang rumput ini di kala musim kemarau menjadi padang yang tandus dan gersang. Di Indonesia, satu ancaman terbesar, suatu pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media, ini akibat dari perubahan iklim. Mengapa ini bisa terjadi? Perubahan iklim akan merubah suhu permukaan bumi, salah satunya. Dengan suhu yang meningkat, maka lapisan-lapisan salju dan es yang berada di lapisan bumi akan mencair. Dengan mencairnya lapisan es, tentu akan berdampak dengan meningkatnya volume air di perairan, maka mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Dan karena Indonesia adalah negara yang gugus kepulauan, ancaman terbesar akan dialami oleh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, kita akan coba menyimak terkait dengan penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, tentu sebagai dampak dari aktivitas manusia. Contoh, penggunaan listrik yang menggunakan bahan bakar dari fosil, penggunaan listrik yang mengakibatkan meningkatnya senyawa polutan, pemakaian kendaraan bermotor, pembakaran baik di pabrik maupun di industri-industri lainnya. Nah, hal ini mengakibatkan meningkatnya emisi karbon dioksida. Contoh sederhana, motor dibuat oleh perusahaan perakitannya dengan standarisasi emisi yang rendah. Knalpot sebagai salah satu filter pembuangan emisi dimodifikasi, sehingga memberikan dampak polutan tingkat pembakaran karbon yang lebih besar. Tentunya siswa-siswaku sekalian, dengan mengetahui aktivitas manusia yang berdampak pada peningkatan emisi karbon ini, diharapkan akan menimbulkan kesadaran. Mari kita gunakan kendaraan bermotor, namun kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar pabrikannya. Penyebab lainnya, yaitu meningkatnya gas rumah kaca, di mana suhu permukaan bumi ini diselamatkan oleh salah satu lapisan ozon yang berada di atas atmosfer bumi. Gas rumah kaca adalah salah satu gas yang akan membuat ozon menipis, mengakibatkan kebocoran lapisan ozon. Akibatnya apa? Radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi tidak bisa disaring atau difilter oleh lapisan ozon tersebut. Dampaknya, suhu permukaan bumi memanas. Ini bisa kita rasakan saat-saat sekarang, diakibatkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Perubahan iklim juga disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Jadi, akumulasi dari dua hal tadi, baik aktivitas manusia maupun peningkatan gas rumah kaca, ini berdampak pada pemanasan global. Perubahan iklim lain, kerusakan fungsi hutan. Sadar atau tidak, penebangan hutan telah terjadi di mana-mana. Hal ini akan mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida. Ingat bahwa salah satu fungsi tumbuhan adalah penangkap karbon dioksida, diubah dalam bentuk fotosintesis, menghasilkan oksigen. Nah, inilah 4 hal yang menjadi penyebab perubahan iklim. Berbagai dampak telah terjadi, di antaranya kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang. Bahkan yang lebih parahnya, air laut merembes masuk ke wilayah daratan, atau yang sering kita kenal dengan banjir rob. Yang kedua, meningkatnya suhu di beberapa daerah. Ini juga merupakan bagian dari dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ketiga, meningkatnya kejadian yang ekstrim, baik bersifat hujan, banjir, dan tanah longsor. Apa maksudnya? Sekarang boleh jadi bahwa bumi kita telah lupa kapan musim hujan, kapan musim panas. Dikala sudah masuk musim hujan, ternyata di beberapa daerah masih mengalami kekeringan. Dikala harusnya kita sudah masuk musim panas, tetapi di beberapa daerah kita masih melihatnya beberapa kejadian-kejadian hujan, bahkan banjir. Yang keempat, dampak dari perubahan iklim ini adalah meningkatnya penyebaran wabah penyakit. Mengapa ini hal terjadi? Karena sudah terkontaminasinya lingkungan hidup, tidak lagi adanya kualitas udara yang bersih, serta
pola hidup manusia yang bergeser dari pola hidup yang alamiah menjadi pola hidup yang lebih bersifat mengandalkan teknologi. Selanjutnya, dampak dari perubahan iklim adalah timbulnya berbagai hama penyakit tanaman. Mengapa? Sebagai dampak dari kejadian-kejadian ekstrim, musim sudah tidak menentu, maka hama penyakit pun mengalami proses mutasi. Selanjutnya, dampak perubahan iklim lainnya adalah kekeringan yang berpanjangan. Ini sudah kita rasakan di musim kemarau betapa sulitnya kita menemukan sumber-sumber air, bahkan yang ada sumber air semakin lama semakin berkurang. Mengapa? Tentunya cadangan air di bawah lapisan tanah yang sudah berkurang sebagai dampak secara tidak langsung dari peningkatan suhu, kemudian kenaikan muka air laut, serta hal-hal lain yang secara tanpa kita sadari berdampak pada kekeringan jangka panjang ini. Naiknya suhu air laut. Kalau tadi permukaan air lautnya naik, suhu air laut pun meningkat. Seiring dengan apa? Karena suhu di muka bumi pun meningkat. Tidak hanya daratan yang mengalami peningkatan suhunya, air laut pun mengalami peningkatan suhu. Sebagai dampak perubahan iklim adalah mencairnya es di kutub yang berdampak pada banyak hal sebagai kelanjutan dari dampak-dampak ini. Nah, inilah perubahan-perubahan iklim yang bisa kita alami saat ini. Kira-kira apa dampaknya untuk bidang pertanian berupa stabilitas hasil pertanian dan ketahanan pangan. Tentunya dua sistem ini, baik stabilitas hasil pertanian maupun ketahanan pangan, akan mengalami perubahan-perubahan sebagai dampak dari perubahan iklim ini. Seperti apa? Yang pertama, terganggunya penyediaan pangan, meliputi menurunnya produktivitas pertanian khususnya di wilayah pantai akibat naiknya temperatur bumi. Temperatur bumi meningkat, tentunya produktivitas pertanian di wilayah pantai bisa berupa hasil pantai, hasil laut, ataupun kawasan-kawasan penyokong daerah pantai, ini akan mengalami perubahan produktivitas hasilnya. Kemudian terjadinya perubahan masa tanam yang cocok. Kenapa? Kita ketahui di beberapa daerah mengalami banjir, kekeringan, kemudian musim yang tidak menentu, ini akan mempengaruhi terjadinya perubahan masa tanam. Kemudian terjadinya peningkatan serangan hama dan penyakit. Kemudian terganggunya distribusi pangan. Kalau tadi terganggunya penyediaan pangan, sekarang terganggunya distribusi pangan. Sebagai akibat dari apa? Akibat dari terganggunya ketersediaan pangan di suatu wilayah, khususnya daerah kepulauan. Misal, di suatu wilayah hasil pertaniannya berkurang, maka ketersediaannya pun berkurang. Kalaupun melimpah dari sektor yang lain. Mengapa? Karena telah terjadinya perubahan masa tanam. Gangguan distribusi pangan lainnya berupa apa? Terjadinya gejolak harga akibat dari ketersediaan pangan di daerah tersebut. Bagaimana solusinya? Tentu kita tidak boleh menyerah. Kita harus mengatasi masalahnya. Karena dengan mengatasi masalah kita menemukan jalan sukses. Bagaimana solusi penyelesaian dari masalah-masalah tersebut? Terima kasih.